Shalom Aleichem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. 唯德洞天。 Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, kenapa bentuknya berbeda-beda? Apakah semuanya benar-benar berbeda? Atau sebenarnya Satu esensi, namun berbeda ekspresi. Orang-orang sering menganggap setiap agama itu beda hanya karena melihat simbol dan ritual. Satu hal yang tidak mereka sadari, simbol dan ritual sebenarnya hanyalah jejak ekspresi dari tempat agama itu tumbuh. Video ini akan membawa Anda menyelami sudut pandang kami. era peradaban awal, khususnya Mesopotamia, kekerasan sering dibalas dengan kekerasan yang lebih besar. Satu orang dibunuh, satu keluarga membalas. Dalam tradisi Abrahamik, hukum Musa atau Taurat adalah ajaran awal di mana Allah secara langsung memberi batasan pembalasan manusia atas perilakunya, bukan menyerang satu kelompok tetapi setimpal. Kalimat mata ganti mata, gigi ganti gigi muncul berulang kali dalam ketiga catatan kitab Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Apakah kalimat ini muncul secara tiba-tiba? Jawabannya tidak. Konsep serupa sudah ada jauh sebelum zaman Musa, yang tercatat dalam Kodeks Hammurabi di Babilonia, yaitu kumpulan hukum kuno yang mengatur bahwa hukuman harus timpal dengan kesalahan. Namun, dalam penerapannya saat itu masih belum setara. Hukum lama sering dibedakan berdasarkan status sosial, di mana melukai bangsawan bisa dihukum berat, sementara melukai budak hukumannya ringan. Ajaran Abrahamik menyempurnakan menjadi lebih universal, artinya nyawa si miskin tidak lebih rendah daripada si kaya. Manusia diperlakukan setara. Pada era kekristenan, Romawi menuntut hukum menjadi lebih adil dan mutlak. Kondisi ini membawa hukum Taurat untuk langsung diadili oleh Allah itu sendiri, Sang Maha Adil. Kenapa tidak lagi oleh hukum manusia? Karena manusia dinilai tidak adil dan presisi, pengaruh oleh emosi, perasaan. Dalam Islam tetap ada konsep qisas sebagai keadilan setimpal, tapi juga diberikan pilihan untuk memaafkan. Ruang maaf tersebut menjadi penilaian pahala di akhirat dan dapat juga sebagai penghapusan dosa sebelumnya. Konsep balasan yang dibawa ke akhirat sebagai penimbangan ini dipengaruhi oleh hubungan dengan kepercayaan bangsa Persia. Jadi meski bentuk hukumnya berbeda, pesan moral ketiga aliran Abrahamik tetap konsisten. Perbuatan baik dan buruk diyakini ada balasannya masing-masing. Timbal balik yang adil merupakan nilai yang sangat penting. Namun pengampunan mengerahkan keadilan kepada Tuhan ditempatkan lebih tinggi dari keadilan menurut manusia. Di wilayah lain, gagasan moral yang sama muncul, namun lewat bahasa yang berbeda. Peradaban asli India kuno hidup dekat dengan limbah sungai Indus yang stabil, sehingga mereka berhadapan dengan lingkungan yang penuh dengan tumbuhan subur. Dari kacamata petani, mereka melihat bahwa sebuah tanaman tumbuh sesuai dengan benihnya. Benih mangga jadi mangga, benih padi jadi beras. Selain itu, jika manusia menanam benih yang baik, maka kehidupan tubuhnya akan baik, sesuai dengan benih yang ditabur. Begitu juga sebaliknya. Dari pengamatan sederhana itu, lahir satu gagasan filosofis yang sangat mendalam, bahwa kehidupan manusia juga bekerja seperti tanaman. Bibit baik akan menghasilkan buah yang baik, dan sebaliknya. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat, tetapi akan terasa pada saat waktu panen. Itulah konsep karma. Tidak hanya itu, mereka juga mengamati bahwa alam selalu bergerak dalam siklus. Seperti daun yang gugur, akan hidup kembali menjadi daun baru dari ranting yang sama. Siklus itu seakan terus berulang dan tidak pernah berakhir. Dari kondisi ini muncul konsep samsara, di mana ketika inti kehidupan masih melekat, ia akan kembali menjadi bentuk yang baru, seperti halnya daun yang berbeda tumbuh dari ranting yang sama. Namun, ada sebuah fase di mana ranting tersebut tidak lagi menumbuhkan daun, yaitu ketika ia putus dari pohonnya dan jatuh bertemu tanah. Putusnya ranting tersebut tidak hanya akhir, tetapi juga lepasnya dari siklus gugur tumbuh yang berulang. Tanah dalam nalar mereka adalah simbol dari dasar yang paling dasar dari mereka yang berasal. Keadaan itu diterjemahkan sebagai moksa, yaitu ketika jiwa tidak lagi berputar di dalam siklus samsara dan bergabung pada Brahman Sang Pencipta. Peradaban Tiongkok kuno dimulai dari Sungai Kuning. Sayangnya, wilayah ini sangat ekstrim, mulai dari arus sungai hingga iklim yang tidak bersahabat. Kondisi ini memunculkan kecenderungan bangsa Tiongkok untuk bersuku dan berklan. Keselamatan klan atau keluarga menjadi prioritas nomor satu, sehingga segala sesuatu akan dilakukan untuk kesejahteraan keluarga.
Mereka juga mengamati jika suatu biji dan akar terus mendapatkan asupan air yang baik, maka akan hidup dan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Sebaliknya, akar pohon yang diberi air racun hanya akan merusak pohon tersebut. Manusia melihat nasib dari pohon berasal dari akar, seberapa mereka mampu menyerap air yang baik untuk kesejahteraan pohonnya. Tanah Nusantara adalah wilayah yang sangat stabil. Semua kebutuhan manusia dicukupi oleh alam dengan berkecukupan, sehingga alam ini dianggap sebagai ibu. Hal ini memunculkan kesadaran bahwa perilaku baik manusia akan berbuah berkah melimpah dari ibu. Sebaliknya, perilaku buruk berbuah bencana alam seperti pelajaran dari ibu kepada anaknya. Oleh sebab itu, masyarakat fokus pada memberikan persembahan ke alam untuk mendapatkan timbal balik berupa keberkahan panen. Dari perbedaan sistem kepercayaan tersebut, ada satu pola yang terus muncul, Yaitu ada hubungan tak terputus antara sebab dan akibat, antara pilihan dan konsekuensi. Ini menyatukan semua aliran manusia bahwa kehidupan adalah rangkaian sebab akibat yang adil dan juga bermakna.